Halo teman-teman dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Tentunya selalu baik dan juga sehat, semangat terus. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman netizen yang selalu berkomentar memviralkan kasus ini. Dan juga kita tidak bosan-bosan untuk menyuarakan bagaimana terkait 3 tersangka, bagaimana terkait dugaan yayasan atau siswa fiktif di sekolah yang dinaungi Bina Prestasi milik keluarga Yosef Hidayah, dan juga bagaimana obstruction of justice. Inilah kita suarakan teman-teman, karena sampai saat ini para pelaku masih berkeliaran di kota Subang ini. Ya mungkin di luaran sana, baik di Bandung, di Jakarta, pada kabur atau bagaimana. Karena ini masih perdebatan kasus Subang ini. Kalau saya melihat, wow, ini luar biasa. Karena perdebatan ini merupakan suatu warna dari warga masyarakat. Ada yang mempercayai Danu, ada yang tidak. Ada yang mempercayai Pak Yosef, ada yang tidak. Dan itu sangat wajar sekali. Kalau misalkan tidak seperti itu, tidak akan rame dong, tidak akan viral dong kasus Subang ini. Dan di situ, di dalam banyaknya perdebatan, banyak sesuatu atau banyak sekali masukan-masukan, pendapat-pendapat. Bagaimana kalau misalkan begini? Bagaimana kalau misalkan begitu, kan? Dan Danu adalah sudah mengakui, Danu sudah inkrah, Pak Yosef sudah inkrah. Lalu ketiga tersangka bagaimana? Itu ramai sekali perdebatan-perdebatan seperti itu yang saya sikapi, yang saya simak di berbagai komal-komal media sosial yang lain. Menarik pokoknya teman-teman. Dan ini saya mengucapkan terima kasih. Kenapa? Karena saya selalu mengikuti pemberitaan kasus ini, dan juga ada misalkan informasi yang saya dapat, saya sampaikan kepada teman-teman, dan itu sudah banyak sekali di video-video saya. Terkait bagaimana keterangan Yanti, keterangan Yoris, temuan laptop, segala macam, keterangan Danu, Pak Yosef, ya kan, Ibu Mimin, dan masih banyak lagi. Saya bahas semuanya seperti itu, karena saya tidak pilih-pilih untuk membahas, ya kan. Karena sesuai dengan apa yang saya temukan, baik ditemukan di Pak Yosef, baik ditemukan di Danu, saya sampaikan. Misalkan teman-teman, di sini ada yang bertanya, Bang, bagaimana kejanggalan Pak Yosef? Oh banyak. Bang, bagaimana kejanggalan Danu? Oh banyak. Kejanggalan Yoris, Yanti, bagaimana keterangannya? Ibu Mimin, bagaimana keterangannya? Yang saya ketahui pasti saya sampaikan. Silahkan teman-teman berkomentar di situ. Ya, sebanyak-banyaknya kita sama-sama untuk saling memviralkan, saling komunikasi. Tadi saya menulis di dalam sebuah komunitas YouTube saya di sini, menuliskan bahwa di situ surat terbuka untuk gubernur terpilih Jawa Barat, yaitu KDM Bapak Deddy Mulyadi. Semoga aja terbaca. Karena kita perlu juga diviralkan kasus Subang ini sampai tuntas oleh orang-orang yang sudah terpandang, orang-orang yang sudah terkenal, ya kan? Semoga saja tembus ke Bapak Presiden. Lah kok kenapa kasus ini masih menggantung? 3 permasalahan yang sekarang di kasus Subang masih menggantung. 3 tersangka, OOJ, dugaan korupsi, siswa fiktif. Sekolah tidak ada siswa, dana Bosko ngalir. Nah ini untuk apa dana ini? Apakah masuk ke rekening pribadi? Nanti teman-teman bisa simak di berbagai channel YouTube yang sudah menyiarkan keterangan dari mantan bendahara. Kemarin saya menyimak di Komal TikTok, kalau tidak salah di Komal TikTok Bang Freddy di situ, bahwa Pak Deddy mengatakan akan ada tersangka di bulan-bulan ini, baik dari sekolah dan juga dari yayasannya. Semoga saja benar, karena kita sudah muak dengan kasus ini, ya kan? Tidak ada dukung-dukungan di sini. Para pelaku semuanya adalah sampah masyarakat yang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya masing-masing, seperti itu. Perdebatan itu sangat wajar. Perdebatan itu warna dalam suatu permasalahan kasus. Oke, nah teman-teman, sekolah Pak Yosef ini fiktif dikatakan, dan ini sudah menjadi fakta persidangan, sudah dibahas di persidangan, ya kan? Lalu kesaksian berubah-ubah itu, iya betul sekali, dari sebagian para saksi yang dulu yang sekarang sudah menjadi tersangka, itu adalah banyak sekali berubah-ubahnya, sehingga masyarakat tidak bisa menyimpulkan mana yang benar dan mana yang tidak, mana yang jujur dan mana yang benar, seperti itu ya. Akhirnya sampai saat ini kasus Subang masih berkecamuk, masih perdebatan masyarakat. Sekarang ini di komal-komal media sosial yang lain itu ada komal A, ada komal B, ya kan? Saya pun sering ikut nimbrung di situ. Apa yang saya ketahui saya sampaikan, tidak ada yang ditutup-tutupi, teman-teman ya. Sesuai apa yang ditanyakan dari teman-teman. Bertanya tentang Pak Yosef, bertanya tentang Danu, ya saya sampaikan apa yang saya ketahui, karena
Saya merasa dulu itu bareng, ya, sempat bareng dan juga sering komunikasi dengan salah satu saksi yaitu Danu dan juga Pak Yosep, sering berteleponan selama 2 tahun lamanya, ya, dan rekaman-rekaman memang banyak. Cuman itu kalau ditayangkan pun tidak akan jadi petunjuk karena hanya obrolan-obrolan yang berputar-putar yang sama yang sudah dibuka di persidangan. Seperti itu ya. Nah, kalau keterangan-keterangan Danu, ya banyak yang bertanya juga, Bang, apakah Danu ini banyak kejanggalan? Ya banyak, ya, dari keterangan-keterangannya. Kalau Yoris gimana? Ada, banyak. Kalau Pak Yosef, ya banyak. Intinya semuanya sama. Yang jelas, yang paling efektif adalah keluarganya yang harus menguak kasus ini. Ini keluarga dari Ibu Tuti, keluarga dari Pak Yosef, ada gak yang bergerak? Ya kan? Semacam Pak Mulyana. Dia orang penting loh di Subang ini, ya. Semacam anaknya Bapak Arif, dia pun seorang polisi, sudah kita ketahui ya, ini sudah bukan rahasia lagi. Indra Zainal menjadi Kades, Kepala Desa Jalan Cagak. Lalu keluarga-keluarga dari mereka ini harusnya kan bersatu, ya kan? Dari keluarga Pak Yosep berapa puluh nih, keluarga dari Bu Tuti berapa puluh, itu dikumpulkan. Lalu apa masalahnya di situ? Agar tidak ada asumsi publik, harusnya seperti itu. Adakanlah sebuah rapat, lalu di situ ada sebuah informasi, kenapa Ibu Tuti dan Amel ini kok ada yang membunuh, apa masalahnya? Apakah sudah dilakukan seperti itu? Saya lihat tidak. Sepengetahuan yang saya lihat di lapangan, tidak ada seperti itu, karena saya langsung turun ke lapangan menemui saksi-saksi dari pihak keluarga, ya kan? Dan juga langsung ke Pak Yosep bertanya begini begitu. Ternyata mereka ini saling curiga. Oh, berarti sudah terlihat tidak akur ya. Yoris dan Pak Yosep tidak akur. Ini terlihat oleh kita semuanya. Tapi entahlah di dalam internal mereka, apakah ini hanya sebuah sandiwara? Apakah ini sebuah kebetulan? Atau benar-benar mereka tidak mengetahui terkait kasus ini? Saya kadang berpikir seperti ini, masa sih Pak Yosep sama sekali tidak mengetahui, ya kan? Masa sih mereka, misalkan ketiga uwa-uwa yang ya termasuk keluarga Ibu Tuti tidak sama sekali mengetahui awal mula permasalahan sebelum jauh hari adanya kasus ini, masa sih kan seperti itu ya? Masa sih Ibu Mimin tidak sama sekali mengetahui permasalahan sebelum jauh hari adanya pembunuhan ini? Ini masyarakat ini berkecamuk. Yang ribut adalah masyarakat, netizen, pemerhati kasus Subang di Indonesia ini. Bukan keluarga. Mana Yoris? Tidak ada di media. Bahkan channel YouTube-nya dihapus, di-take down semua videonya. Harusnya kan keluarga yang memviralkannya. Cari, ya kan? Tidak ada. Tapi publik sekarang sangat ramai sekali. Jutaan orang mengikuti di YouTube, di komal-komal, mengeluarkan pendapat, berstatement, bagaimana cari solusinya, apa tujuannya dari para pelaku di dalam kasus Subang ini. Dari pihak keluarga, adem-adem. Pak Kades mau dihubungi, susah. Mau bertanya terkait dengan pemeriksaan kemarin, waktu di Polda Jabar, terkait, menurut Pak Kades ini adalah pemeriksaan terkait kesaksian, obstruction of justice, tidak ada kejelasan sampai saat ini. Saya hubungi, saya ingin sekali wawancara atau bertanya, tidak mau. Nah, ini kan kalau tidak ada izin, ya tidak baik juga ya. Kecuali ada izin, oh ya silahkan misalkan. Tapi kan ini demi keadilan kedua korban, harusnya sampaikanlah apa adanya kepada masyarakat. Apapun itu keterangan, baik dari penyidik, baik apa, terbuka ke masyarakat. Oh ternyata kejelasan kasus ini seperti ini. Jadi masyarakat tahu, oh ternyata kan seperti itu. Jadi ini semuanya kasus Subang ini masih banyak tebak-tebakan. Bahkan sekarang banyak yang belum yakin keterangan Danu. Yang sudah yakin keterangan Danu. Banyak juga yang tidak yakin bahwa Yosep, Ibu Mimin, Abi Arigi adalah terlibat dan pelakunya. Ada juga yang yakin bahwa mereka adalah satu komplotan. Nah, jangan sampai seperti itu. Masyarakat ini ya kan harus diberi keyakinan. Lalu sekarang keterangan dari Danu ini mengatakan bahwa Yosep, Mimin, Abi Arigi adalah pelaku. Lalu kenapa 3 tersangka ini sampai saat ini belum juga dilakukan penahanan? Kan itu tanda tanya besar publik. Apakah nanti dibebaskan atau ditahan? Sekarang masih menggantung. Sudah 1 tahun lebih lamanya. Menggantung loh ini. Nah ini teman-teman, masyarakat banyak
Ya, saya yakin netizen ini sudah pintar dan sangat pintar-pintar dalam menganalisis dan juga melihat perkembangan kasus Subang ini. Makanya, banyak yang tidak yakin dengan keterangan Danu, ada juga yang yakin. Ya, langsung ada juga yang yakin bahwa Danu, oh JC, karena dia adalah benar-benar pelaku. Karena dia melakukan, ya kan, bersama-sama dengan Pak Yosep. Ada yang yakin seperti itu, ada juga yang sama sekali. Akhirnya banyak perdebatan di komal-komal media sosial yang lain dan juga di YouTube. Ya, seperti itulah. Nah, teman-teman, harapan kita, masyarakat itu berilah keyakinan. Oleh siapa? Oleh pihak penyidik. Oleh Polda Jabar yang menangani kasus ini. Itu harapan kita semuanya. Dan apa sebenarnya kemarin pemeriksaan Pak Kades pun, ini kan tidak ada beritanya, ya kan? Tertutup beritanya, tidak ada. Ini luar biasa kasus Subang ini. Kita selama mengikuti ini memang kasus sudah basi sebenarnya ya, pemberitaan ini, tapi ketika saya memantau selama masyarakat masih berkomentar, saya akan suarakan. Tapi sudah tidak ada yang berkomentar, ya udah saya tutup, kan seperti itu ya, ngapain gitu, capek-capek kita bahas nggak ada komentar, nggak ada tanggapan, nggak ada statement, ya kan, seperti itu prinsip saya. Terima kasih, selamat malam, bye bye.